datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 5, Berita Buruk, dan Pengalaman Sedih tahun ini, Konoha telah memenangkan banyak pertempuran. Pasir telah menyerah, kabut gagal mencapai negara api, dan hanya awan dan bumi yang bisa bertarung satu sama lain. Konoha muncul dari perang ini sebagai pemenang. Berita tentang kemenangan itu dikirim kembali ke desa dan membuat para penduduk desa merasa lega. Perang sudah berakhir. Semua orang berdiri dalam antrean menyapa para pahlawan yang kembali. Dan Ryo ada di tim penyambutan. Lihat, mereka kembali. Ninja sensor dan orang-orang dengan dojutsus pertama kali melihat pasukan di kejauhan, dan segera setelah itu semua Konoha mulai melihat mereka. Sorak-sorai penduduk desa semakin besar saat pasukan ninja mendekat. Ryo menembus kerumunan dengan keunggulan fisiknya. Ada 3 orang yang memimpin, Putri Ninja Tsunade, Sannin Orochimaru yang lain, dan yang terakhir adalah Taring Putih, Sakumo Hatake. Orochimaru yang ditempatkan di negara air mampu memblokir serangan dari mereka selama 2 tahun terakhir. Sakumo membuat pasir berlutut setelah membunuh dalang terhebat mereka. Adapun Jiraiya, dia masih bersama Nagato dan teman-temannya mengajari mereka dan merawat mereka. Ketiganya dipimpin oleh Hokage ketiga, Sarutobi Hiruzen. Semua datang tersenyum saat mereka menerima pujian yang pantas mereka terima dari warga Konoha. Guru, Sandaime, untungnya, mereka tidak mengecewakan. Memang, Hokage ketiga bangga, dulu ketiganya hanyalah anak nakal dan sekarang mereka bisa melindungi daun. Guru, ayo biarkan para pahlawan pulang. Setelah menyelesaikan program dan bertepuk tangan, pasukan ninja menyebar kemana-mana, dan ada hampir 100 tandu di akhir tim. Sebagian besar ninja ini terluka parah dan kelangsungan hidup mereka tidak pasti atau bahkan tidak mungkin. Banyak orang lain telah jatuh di medan perang. Korban ketiga juga memberitahu orang-orang yang menyambut mereka untuk membiarkan jalan bagi tandu. Ryo terpengaruh oleh suasana ini. Dia dulunya adalah seorang dokter jadi melihat orang-orang yang sakit dan sekarat tidak membuatnya terkesima atau apapun, tetapi besarnya skala cedera yang datang dengan masa perang sulit dibayangkannya. Itu membuatnya sadar bahwa dunia ini nyata, dan kematian di dalamnya juga nyata. Setelah usungan dibawa ke desa, Sakumo dan 2 Sannin berpisah atas perintah Hokage. Dia tahu bahwa yang mereka butuhkan bukanlah perjamuan, tetapi reuni dengan keluarga mereka. Ryo menahan emosinya saat dia kembali ke rumah dengan Yamanaka lainnya. Saat ia memasuki rumah, ia mendengarkan ibunya mendengarkan Hatake Sakumo sambil meneteskan air mata tanpa henti, dan selain itu, mata Yamanaka Inoichi menjadi merah. Ryo, pamanmu sudah pergi. Suara Inoichi tidak keras, tapi langsung mengenai jiwa Ryo seolah-olah itu adalah suara guntur di malam yang sunyi. Sejak kelahirannya, pamannya memeluknya, mengajarinya berjalan, mengajarinya keterampilan, dan memberinya kehangatan yang tidak pernah dia terima dari ayahnya selama kedua kehidupan. Sekarang dia sudah pergi. Inoichi teringat ayahnya pergi saat Ryo baru berusia 2 tahun, jadi dia seharusnya sudah melupakannya sekarang. Dia tidak tahu bahwa Ryo memiliki pikiran orang dewasa bersama dengan ingatan yang sangat baik tentang seorang dokter. Sakumo-san, siapa itu? Kata Ryo dengan kepala tertunduk dengan suara tenang. Sakumo juga mengira bahwa dia telah melupakan pamannya, dan dengan santai berkata, Jinkuriki berekor 4, Rochi, benarkah? Aku akan membunuhnya, kata Ryo dengan suara tegas, mengangkat kepalanya saat air matanya mengalir tak terbendung dari matanya. Oh, ini, ya, itu putranya, Ryo. Sepertinya dia harus mengingat semuanya sejak lahir. Anak ini terlalu kuat. Sakumo memandangi seorang anak berusia 5 tahun di depannya. Ryo, kamu ingat pamanmu? Tentu saja aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Sebelum kenyataan, dunia ini seperti permainan baginya. Orang-orang di sekitarnya adalah NPC. Kecuali untuk keluarga yang dia cintai, semua orang bisa disingkirkan. Tetapi kembalinya pasukan ninja hari ini memungkinkan untuk menyadari bahwa ini adalah dunia nyata. Itu ditambah dengan kematian pamannya. Rangsangan ganda memungkinkan Ryo untuk membangunkan keterampilan batas darah ayahnya. Mata Ryo Yamanaka muda bersinar. Ruangan itu tiba-tiba menjadi hening yang aneh. Bibi, apakah mata itu adalah, yang memecah keheningan adalah Inoichi? Iya, ayah Ryo,
Suamiku adalah seorang Uchiha. Sakumo Inoichi, kamu sekarang tahu bahwa anak ini telah membangunkan saringan pada usia 5 tahun. Menurutmu apakah klan Uchiha akan membiarkan orang jenius seperti itu tinggal dengan keluarga lain? Kamu sekarang adalah kepala klan Yamanaka yang baru. Apakah kamu bersedia menahannya bersama ibunya di dalam keluarga kamu? Ini bisa menyebabkan masalah bagi klan Yamanaka. Sakumo-san, bibiku, dan adik laki-lakiku akan selalu menjadi keluargaku. Jadi kecuali mereka ingin pergi sendiri, klan kita akan selalu menjadi rumah mereka. Baik. Karena memang begitu, masalah ini hanya dapat diketahui oleh orang-orang di ruangan ini. Iya, aku mengerti, sikap Inoichi membuat Chinsei merasa hangat dan bahagia karena dia memiliki keluarga seperti itu. Setelah 3 orang mencapai konsensus, Sakumo memberi hormat dan meninggalkan tempat itu, karena apapun yang harus dikatakan adalah urusan batin Yamanaka. Ryo, jangan sedih. Ayahku tidak ingin melihatmu seperti ini. Kematian Akihito memang membuat Ryo berduka tiada henti. Tapi ketika dia membangunkan saringan, kesedihan berubah menjadi kekuatan pendorong untuk kemajuan. Selama matanya berkembang, dia mungkin mendapatkan Rinnegan, atau bentuk lain yang membantunya mendapatkan kekuatan kebangkitan. Jadi mungkin, pamannya bisa dibangkitkan. Yang dia butuhkan sekarang adalah kekuatan. Seminggu kemudian, Hokage ketiga mengadakan pemakaman para pahlawan Konoha. Di depan tablet spiritual, semua ninja berwarna hitam. Pada tablet yang menenangkan itu terukir nama-nama ninja yang mengorbankan hidup mereka demi perdamaian Konoha. Di akhir pemakaman, Chinsei memanggil Ryo dan Inochi ke kamarnya dan berbicara kepada mereka tentang apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ayah Ryo adalah salah satu elit Uchiha, namanya Uchiha Howie. Dia tidak muncul di serial aslinya. Dia berbeda dari anggota Uchiha lainnya karena dia tidak memiliki afinitas api, hanya petir. Klan Uchiha dikenal karena keahlian mereka dengan api dan keterampilan ninja yang tinggi. Tapi kurangnya minat api Howie membuatnya didiskriminasi oleh anggota keluarganya. Itu sampai dia membangunkan saringannya pada usia 10 tahun. Semakin awal saringan Uchiha dibangunkan, semakin tinggi bakatnya. Jadi Howie dianggap jenius yang langka bahkan di antara klan Uchiha yang hebat. Dilatih oleh keluarganya, Howie yang berusia 16 tahun menjadi jonin spesial dengan saringan dan kekuatan gunturnya. Dan kemudian pada usia 18, dia menjadi jonin yang matang. Dia dikirim ke negara angin di mana dia bertemu Chinsei yang bekerja sebagai ninja medis di sana. Di negara angin, ninja dalam pasir menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam menggunakan racun. Sedikit kesalahan ninja Konoha mengakibatkan mereka diracuni dan tidak adanya ninja medis berarti kematian. Akibatnya, 70% ninja medis Konoha ditempatkan di negara angin. Saat Chinsei menyelamatkan hidupnya dari keracunan dan Howie menyelamatkannya di medan perang secara heroik, keduanya akhirnya jatuh cinta satu sama lain. Sejak tahun 31, mereka bersama. Karena perang, berita tentang pernikahan mereka tidak menyebar. Hanya komandan mereka Sakumo yang tahu. Tahun berikutnya dia hamil dan Howie menghadapi menantu Chiyo di lapangan. Meskipun dia bertarung dengan luar biasa, dia akhirnya diracuni dan dia meninggal dalam pelukan istrinya karena dia gagal menyelamatkannya. Saat Yamanaka Chinsei berduka, Hatake Sakumo menghubungi sepupunya Akihito. Klan Uchiha tidak pernah benar-benar setuju dengan Hokage. Dan dengan dukungan yang konsisten dari Yamanaka untuk mereka selama bertahun-tahun, Chinsei tidak akan memiliki kehidupan yang hebat dengan Uchihas. Sekarang setelah Howie meninggal, Sakumo tidak tahan melihat istri temannya diganggu oleh Uchiha. Dengan Akihito, dia memutuskan untuk menyembunyikan masalah pernikahan, membiarkan Yamanaka membawanya kembali ke klannya di mana dia bisa membesarkan putranya tanpa masalah. Dengan cara ini, Ryo bisa tumbuh dengan damai. Chinsei bermaksud untuk berbicara tentang asalnya setiap kali dia mengembangkan saringan. Tapi tidak ada yang bisa berharap hari ini datang secepat ini. Bu, apakah kamu seorang ninja medis? Iya, aku belajar farmasi sejak hari-hari pertamaku, dan ketika aku berusia 14 tahun, aku memasuki rumah sakit Konoha dan hanya pergi ketika aku memilikimu. Bu, apakah kita Yamanaka berbakat secara medis? Ryo ingat bahwa di acara aslinya Ino memiliki sedikit pengetahuan ninjutsu medis dan menambahkan fakta bahwa ibunya juga seorang medis. Dengan pemahamannya tentang tubuh manusia, bersama dengan ninja medis dan light ninja kekuatan Eng,
Mereka mungkin membentuk kombinasi yang ampuh. Yah, keluarga kami memang memiliki kontrol cakra yang sangat baik karena latihan teknik pikiran tubuh, jadi kami tidak memiliki masalah dengan menggunakan ninjutsu medis sederhana. Tapi mempelajari ninjutsu medis secara mendalam bukanlah tugas yang mudah. Bu, lihat Ryo, mari kita bicarakan ini nanti. Kamu harus pergi ke sekolah dan aku harus berbicara dengan kakakmu sekarang. Meskipun dia penasaran tentang apa yang akan dia katakan kepada Inoichi, dia tidak ingin mengganggunya, jadi dia hanya mengangguk dan pergi. Bab 6, Sekolah Ninja. 3 hari kemudian, sekolah dimulai, dan ibunya membawanya sampai ke ambang pintu. Orang tua masa lalunya berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia dibawa oleh ibunya ke sekolah. Setelah dia dan ibunya mengucapkan selamat tinggal, dia menoleh ke sekolah Konoha yang terlihat hampir sama dengan yang ada di anime. Dia tersenyum dan berjalan menuju taman bermain. Pada hari pendaftaran, guru menyuruh siswa baru untuk datang lebih awal, karena Hokage ketiga akan datang untuk memberitahu mereka tentang keinginan api. Karena upacara ini yang menurutnya sangat mirip dengan cuci otak, Ryo harus menghadapi bos besar kota. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di taman bermain dengan Kakashi, yang memiliki pandangan tak bernyawa di matanya, dengan hanya beberapa orang dengan mereka setengah jam sebelum pidato. Hokage ketiga akan datang. Wow, benar-benar Hokage ketiga. Saat tempat itu mulai dipenuhi dengan lebih banyak orang, taman bermain menjadi semakin berisik, dengan yang ketiga benar-benar memicu kerumunan. Hokage dipandang sebagai Grandmaster Konoha. Saat itu, dia masih dalam masa prima. Dia dengan ramah menyapa para siswa. Tidak terkecuali ketika melewati Ryo, karena dia benar-benar mengagumi Hiruzen Sarutobi yang hebat sehingga dia bisa menyembunyikan senyum lebar kegembiraannya. Hokage ketiga adalah shinobi yang sangat berbakat, dengan kemahiran tinggi dengan semua 5 elemen. Dia adalah murid dari 2 Hokage sebelumnya. Dan dengan tongkat sihirnya dan memanggil Raja Monyet Enma sendiri, bersama dengan pengetahuan tekniknya yang luar biasa, dia menjadi yang terbaik di Konoha tanpa teknik batas garis keturunan. Statut ketiga sangat tinggi di desa. Dan bahkan anak-anak di sekolah ninja mengagumi dan memujanya. Dia berdiri di atas panggung dan memulai pidatonya tentang keinginan api untuk beberapa ratus mahasiswa baru berikutnya. Ketika pohon meninggalkan menari, seseorang akan menemukan nyala api. Bayangan api akan menerangi desa, dan sekali lagi, daun pohon akan bertunas lagi. Ryo telah mendengarkan banyak pidato ini saat menonton anime, jadi kedengarannya tidak terlalu menarik baginya. Dan pidato itu sendiri terdengar polos dan sederhana. Tetapi dengan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi terhadap yang ketiga memiliki peran yang dalam memberi para mahasiswa baru yang beruntung ini rasa memiliki yang besar terhadap desa. Kamu bisa mempengaruhi pidato. Wajah para siswa dipenuhi dengan antusias. Pidatonya sukses besar. Setelah Hokage ketiga pergi, direktur sekolah mengumumkan klasifikasi siswa. Ryo melangkah ke ruang kelas berjalan perlahan menuju kursi terakhir, menutup matanya karena tidak tertarik untuk bermain dengan sekelompok anak nakal. Para siswa datang satu demi satu. Saat kelas hampir penuh, seorang pria parubaya memasuki kelas dan naik ke podium. Siswa, aku akan mengajar kelas ini, dan nama aku Yamashiro Yen. Kamu bisa memanggilku Yamashiro Sensei. Ryo memutar matanya, dia tidak menyukai semua formalitas ini. Murid-murid, mulailah dengan memperkenalkan dirimu. Ucapkan nama kamu, hobi kamu, cita-cita kamu, dan mulai dari baris paling kiri pertama. Nama aku, Sen. Aku ingin menjadi ninja ilusionis terhebat. Nama aku Kakashi Hatake. Aku tidak punya keinginan untuk memberitahu kamu apa yang aku suka dan tidak suka, impian aku untuk masa depan, mengenai hobi aku punya banyak hobi, sepertinya perkenalan diri khas Kakashi dari serial ini sudah ada sejak awal. Salah satu yang mereka perkenalkan, Rin Nohara, Might Gai, Asuma Sarutobi, Kurenai Yuhi, Anko Mitarashi, Genma Shiranui, sampai gilirannya tiba. Nama aku Yamanaka Ryo dan aku suka banyak hal. Tujuan aku adalah menjadi ninja terkuat. Ryo tidak tahu bahwa tujuan ini membuatnya menjadi pusat perhatian, dia adalah yang pertama di antara tumpukan siswa yang ingin menjadi ninja terkuat, dan tujuan yang melampaui batas Konoha ini membuat Sensei sangat tertarik. Dia, sasaran hebat semuanya, aku harap kamu semua mencapainya. Sekarang datang untuk mengambil formulir pendaftaran kamu.
Isi semuanya dan kamu akan resmi menjadi siswa di sini. Setelah menerima formulir pendaftaran, mahasiswa baru meninggalkan sekolah secara berkelompok. Yamashiro Sensei. Dia bersiap untuk pergi, dan padang gurun di depannya disebut Gunung Perak. Apa masalahnya, Rin? Yamashiro Sensei, bisakah kamu memberiku formulir pendaftaran untuk alas kelase Uchiha Obito? Aku akan mengirimkannya padanya. Oke? Ya, aku awalnya bermaksud untuk mengunjunginya dan memberikan formulir pendaftaran kepadanya. Kamu akan membebaskan aku dari kerumitan pergi. Guru sangat senang dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada Rin. Terima kasih, Yamashiro Sensei. Kakashi, kita pergi. Kakashi mengangguk di ambang pintu. Ryo melihat awal mula trio, Rin, Kakashi dan Obito, dan dia merasa senang tentang itu. Yamanaka-kun, ayo pergi bersama. Rin, berdiri di samping Kakashi, mengundang Ryo. Ya, Ryo tidak akan melewatkan ini. Dia juga sangat menantikan untuk bertemu Obito. Sama seperti yang diingat Ryo dari anime, Obito muncul tepat saat mereka meninggalkan gerbang sekolah. Obito Yubaka, kami bahkan belum mulai sekolah dan kamu terlambat, upacaranya sudah selesai. Kata Kakashi dengan nada dinginnya yang biasa, sambil membaca buku. Tanpa formulir pendaftaran, kamu tidak bisa menjadi ninja. Ryo memandang Obito, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengacaukannya bersama Kakashi. Aku membantu nenek aku menyeberang jalan, dan kemudian membantu seekor kucing putih yang hilang menemukan rumah. Dan kemudian tulisan hitam, aku baru saja membantu nenek aku menyeberang jalan dan kemudian membantu kucing putih yang hilang itu untuk menemukan rumah. Ryo melihat dari mana alasan Kakashi berasal. Obito, jangan khawatir, aku sudah punya formulir pendaftaran untuk kamu. Kamu akan kembali dan mengisi ini dan memberikannya kepada guru besok. Seperti dalam cerita aslinya, Rin sangat baik dan toleran. Senyumannya menggerakkan sesuatu dalam jiwa Ryo. Tidak heran orang-orang ini akan memilih untuk menumbangkan dunia untuknya. Sangat bersemangat, Obito mengambil formulir untuk berterima kasih kepada Rin dengan penuh semangat. Kakashi mengungkapkan ketidakpuasannya dengan kedatangannya yang terlambat lagi, dan Ryo melihat ke arah kelompok kecil yang berisik itu dan tersenyum. Hei, siapa kamu? Dan beraninya kamu menertawakan masa depan Konoha. Obito, ini teman sekelas kita, Ryo Yamanaka. Rin tahu karakter Obito dengan baik dan dia cenderung menyinggung perasaan orang. Jadi dia buru-buru memotong kata-kata provokatifnya dan memberi Ryo tatapan maaf. Ryo menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak masalah. Dia mengulurkan tangan dan berkata, aku Ryo Yamanaka, senang mengenal kamu, Obito Uchiha. Hokage masa depan, senang bertemu denganmu juga. Hokage masa depan tidak akan terlambat besok. Kata Ryo tegas. Jangan khawatir, aku tidak akan terlambat besok. Kata-kata yang sering aku dengar sebelumnya. Kata Kakashi, kamu bajingan. Dan Obito dan Kakashi kembali bertengkar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.